Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Apa kabar guys? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Oke guys, bersama kami di MedD Channel dalam sesi pembahasan soal-soal mengenai integral. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas ya mengenai integral fungsi trigonometri. Jika kalian belum menyimak, menonton ya pembahasan-pembahasan lain mengenai soal-soal integral, ya silakan menuju MedD Channel untuk melihat beberapa ya pembahasan-pembahasan integral lainnya ya. Oke guys, mari kita mulai pembahasannya. Oke guys, ini menjadi review ya materi yang akan kita pergunakan ya untuk menyelesaikan integral fungsi trigonometri. Oke, nah ada 6 soal yang akan kita bahas pada video kali ini, akan kita selesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya guys ya. Oke, nah kita lihat soal yang pertama adalah integral dari sin X tambah cos X kuadrat dx. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya, guys? Oke, kita lihat ya. Di sini kita punya soalnya, fungsinya adalah sin X ditambah dengan cos X. Lalu kita kuadratkan, oke? Nah, kita tahu ini pada saat kita jabarkan dia adalah sin kuadrat X, ya, ditambah dengan 2 sin X dikali dengan cos X, lalu ditambah dengan cos kuadrat X. Nah, kita ketahui di sini sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X adalah 1, ya, ditambah sedangkan 2 sin X dikali cos X itu adalah sin 2A. Ya, atau sin 2X lah berarti ini ya. Nah, berarti soal kita dapat kita ubah menjadi sama dengan integral dari sin X tambah cos X kuadrat dx ini bisa kita ubah menjadi 1 ditambah sinus 2X dx. Nah, kita selesaikan dia guys. Integral dari 1 adalah X. Oke, integral dari sin 2X adalah min 1/2. Oke, cosinus 2X ditambah C. Oke, maka ini adalah jawaban kita untuk soal yang pertama. Oke guys, bagaimana kira-kira? Masih cukup mudah ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua ya. Oke, soal yang kedua adalah integral cos 4x dikali sin 6x dx. Nah, untuk soal seperti ini, bagaimana cara kita menyelesaikannya ya? Oke, kita tulis. Di sini ada cosinus 4x dikali sinus 6x. Oke, kita modifikasi dulu bentuknya menjadi sama dengan, kalau kita perhatikan 4 persamaan ini, mana yang memenuhi dari soal kita. Oke ya, di sini ada kosin, berarti yang ini ya. Kalau seandainya ini saya buat 2, ya berarti 2 cos 4x dikali sin 6x, berarti jadinya yang ini ya, kita pergunakan ya, kosin. Berarti sinus, ya berarti 4x ditambah dengan 6x, dikurang dengan sinus, oke, 4x dikurang 6x. Oke, maka kita dapatkan di sini adalah sinus 10x, ya, dikurang sinus minus 2x. Nah, kita ketahui guys, ya, kalau sinus min A atau min X, itu dia sama dengan min sin X. Ya, jadi minusnya dikeluarkan. Maka ini dapat juga kita modifikasi, kita ubah menjadi sin 10x. Karena ini negatif, maka jadi tambah. Ya, tambah siapa? Tambah sin 2x. Oke, karena di soal kita tidak ada duanya, oke, maka cosinus 4x dikali dengan sinus 6x ini bisa kita ubah jadi setengah sinus 10x, ya, ditambah setengah sinus 2x. Oke, maka kita selesaikan dia jadi integral dari setengah sinus 10x, ya, ditambah dengan setengah sinus 2x. Oke, dx.
Nah, maka kita selesaikan dia karena ini sinus berarti min ya. Min 1/2 ya, dikali ini 10 berarti 1/10 ya, minus dia ya. Oke, berarti apa? Cosinus 10x. Oke, ini sinus kalau diintegralkan minus berarti minus setengah kali karena ini 2 berarti 1/2 ya, cosinus 2x ditambah c. Oke, kalau ini kita selesaikan berarti min 1/20 guys ya. Min 1/20 cosinus 10x minus 1/4 ya. Cosinus 2x ditambah dengan C. Oke. Nah, ini adalah soal ya, pembahasan untuk soal yang kedua. Oke, masih cukup mudah ya. Oke, berikutnya nomor 3, integral dari sin kuadrat x dx. Oke, kita pergunakan persamaan yang di situ guys ya. Oke. Dia katakan ya cosinus 2x itu sama dengan 1 dikurang 2 dikali sinus kuadrat x. Kan gitu. Maka pada saat kita ubah berarti 2 sinus kuadrat x ya, berarti sama dengan ini kan kemari positif, ini pindah kemari jadi negatif ya. 1 dikurang cosinus 2x. Oke. Berarti kalau kita maunya cuma sinus kuadrat x, maka jadi berapa guys? Bagi 2 berarti setengah, bagi 2 berarti setengah ya. Cosinus 2x. Oke, maka ini kita dapatkan sama dengan ya, integral dari sin kuadrat x dx itu bisa kita ubah menjadi setengah dikurang setengah cosinus 2x dx. Oke, kita integralkan. Integral dari setengah berarti adalah setengah x. Oke, kalau cos itu kan integralnya positif sin ya, berarti 1/2 ya sinus. Oke, dari si 2. Oke, sorry, ada lagi 1/2-nya ya. Karena di sininya 2, berarti 1/2 ya. Oke, berarti di sini ya dikali 1/2 sinus si 2x ditambah c. Oke, maka kita dapatkan setengah x dikurang 1/4. Oke, sinus 2x ditambah c. Oke, maka ini adalah jawaban kita untuk soal nomor 3. Oke, kita berlanjut untuk soal yang keempat. Oke, yang keempat, bagaimana untuk integral cos kuadrat x dx? Nah, seperti tadi guys ya, ini cosinus 2x, kita pergunakan yang di sini. Sama dengan 2 cosinus kuadrat x dikurang 1. Berarti ini kita pindahkan kemari, berarti kalau saya tulis 2 cosinus kuadrat x, berarti kan sama dengan apa? 1 ditambah ya cosinus 2x. Oke, kita bagi 2, berarti cosinus kuadrat x sama dengan 1/2 ditambah 1/2 ke cosinus 2x. Oke, berarti ini kita integralkan. Oke, setengah ditambah setengah cosinus 2x dx. Oke, integral dari setengah berarti setengah x ditambah berarti ini positif ya, setengah kali setengah kali sinus 2x tambah c. Oke, kita dapatkan adalah setengah x ditambah 1/4 sinus 2x ditambah c. Maka ini adalah jawaban kita untuk soal yang keempat. Oke guys, bagaimana? Bisa ya, cukup mudah. Oke, berikutnya kita lihat bagaimana kalau dia pangkat 3. Oke, kembali kita harus bermanipulasi ya, mengubah persamaannya. Oke, kita punya di sini sinus pangkat 3x. Jadi kalau seandainya ini kita tulis menjadi sinus x dikali dengan sinus kuadrat x, tentu boleh. Kan gitu. Nah, kita tadi tahu sinus kuadrat x dengan mempergunakan persamaan ini menjadi apa? Sin x. Oke. Baru dikali dengan siapa? Dikali dengan 1 dikurang cosinus kuadrat x. Oke, maka ini kalau kita kalikan berarti sinus x, ya kita kalikan ke dalam distributif, kurang siapa? Sinus x kali siapa? Cosinus kuadrat x. Oke, maka
soal kita berubah menjadi sinus X dikurang sinus X dikali dengan kosinus kuadrat X dx. Nah, kalau seandainya ini kita pisah, dia boleh jadi sin X dx dikurang integral sinus X kali kosinus kuadrat X dx. Oke. Nah, berarti kita punya dua bentuk ya. Dua integral. Ini integral yang pertama, ini integral yang kedua. Oke. Nah, integral yang pertama ini kan langsung saja. Berapa integral dari sin X dx? Berarti min ya. Min kosinus X. Oke. Sekarang bagaimana menyelesaikan integral ini? Nah, ingat kita punya yang namanya integral dengan substitusi ya. Integral dengan substitusi. Nah, kenapa bisa integral dengan substitusi? Ini sin, ini cos. Ini pangkatnya 2. Jadi X-nya X sama-sama X dia. Maka kita bisa mempergunakan integral substitusi. Ya, oke. Berarti kita misalkan guys. Ya, kita misalkan U adalah si cos X. Maka DU-nya sama dengan turunan dari cos itu adalah min sin ya. Min sin X dx. Oke. Berarti ini sin X dx-nya sudah dapat, tapi di sini tidak ada negatif, berarti min ya. Min du sama dengan siapa? Sin X dx. Oke, maka ini jadi siapa kalau kita substitusikan? Oke, berarti ini kalau kita tulis lagi sama dengan min cos X. Ya, karena ini negatif, ini pun negatif, maka jadi tambah ya. Integral dari sin X dx itu adalah du. Saya buat di sini du. Cos X itu adalah U, berarti U pangkat 2. Oke, maka ini jadi min cos X. Oke, berapa integral dari U pangkat 2? Berarti 1/3 ya. 1/3 U pangkat 3 tambah C. Yuk, balikkan U-nya. Berarti min cosinus X. Oke, ditambah 1/3. U-nya tadi adalah cos X. Berarti apa? Cos pangkat 3X ya. Ditambah dengan siapa? C. Nah, inilah kira jawaban kita untuk ya soal yang ke-5. Kalau seandainya ini mau kalian ubah kembali juga boleh sih ya. Mana tahu nanti nggak ini optionnya. Ini kan ada cos, ini ada cos ya. Berarti saya keluarkan misalkan 1/3 cos X jadi gimana? Ya, maka ini jadi, ini saya buatlah cos pangkat 2X. Ini kan jadi minus 3 harusnya ya, supaya jadi 1. Nah, boleh juga kalau mau kalian buat seperti ini ya. Nah, oke, bisa ya untuk soal yang ke-5. Oke guys, sekarang kita lihat untuk soal yang ke-6, soal terakhir kita. Bagaimana integral cos pangkat 3x dx. Oke, seperti tadi guys, alur penyelesaiannya. Ya, cosinus pangkat 3x ini boleh kita tuliskan dia dengan cosinus x kita kali dengan cosinus kuadrat x. Oke, dengan persamaan ini kita tulis cos x ya. 1 dikurang sinus kuadrat x. Oke, distributifkan kalikan ke dalam berarti cosinus x dikurang cosinus x dikali sinus kuadrat x. Oke. Maka ini soalnya bisa kita ubah menjadi cosinus X. Ya, dikurang dengan si cosinus X dikali sinus kuadrat X. Ya, dx. Oke. Kita pisahkan kembali berarti integral dari cosinus X dx dikurang integral dari cosinus X sinus pangkat 2X dx. Oke. Kita punya dua persamaan seperti tadi guys ya. Nah, yang ini adalah integral dari cos X itu adalah sinus X ya. Lalu yang ini kita pergunakan kembali integral dengan substitusi ya, integral dengan substitusi. Oke, kita misalkan sekarang siapa guys? Kita misalkan U-nya adalah sinus X. Oke, kita turunkan DU. Turunan dari sinus itu adalah cosinus, berarti cosinus X dx. Oke, sudah sama ya. Oke, maka ini kalau kita tuliskan kembali, jadi apa? Integral, tidak lagi integral ya, sudah selesai. Oke, yang sebelah sini sudah selesai, maka ini jadi siapa? Sinus X dikurang integral cos X dx itu adalah du. Ya, sinus itu adalah U, berarti U pangkat 2. Oke, berarti jadi sinus X
kurang ini U pangkat 2 berarti 1/3 U pangkat 3 tambah C. Yuk, kembalikan U-nya menjadi sin X, berarti sinus X. Oke, dikurang siapa? Dikurang 1/3. Oke, ini sinus pangkat 3 X tambah C. Oke, kalau kita buat seperti tadi, kita keluarkan dia 1/3 sinus X-nya, maka di sini jadi berapa? Jadi 3 ya. Oke, supaya 1 dia ya. Oke, ini jadi kurang siapa? Sinus kuadrat X ditambah C. Oke, tuh ya, ini kali ini sin X, ini kali ini adalah ini ya. Oke, maka ini adalah jawaban kita yang ke-6. Nah, jadi bagaimana cara kita menyelesaikan integral dengan fungsi substitusi, dengan fungsi trigonometri, guys? Maka kita harus apa? Dapat memodifikasi soalnya sehingga apa? Soal yang persamaan yang sudah kita modifikasi itu, fungsi yang sudah kita modifikasi itu dapat kita selesaikan integral dengan teknik-teknik yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke guys, silakan diulang-ulang kembali jika kalian mengalami kendala dalam memahami pembahasan-pembahasan soal di video kali ini ya. Oke, silakan diulang-ulang kembali. Oke guys, ingat ya, Albert Einstein pernah berpesan kepada kita, saya bukannya pintar. Boleh dikatakan hanya bertahan lebih lama menghadapi masalah. Oke guys, silakan bertahan lebih lama dalam menghadapi masalah, maka kamu akan menjadi ahli dalam menyelesaikan masalah tersebut guys ya. Oke, jangan mudah menyerah, terus bekerja keras ya untuk bisa memahami apa yang perlu kita pahami. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Tetap bersama kami di channel dalam pembahasan matematika dan TPA. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria tentunya guys ya.